Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang koran kompak, apalagi yang depan koran serempak. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa, lebih mantap lagi, ditambah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Al-Mukarram wal Mu'adzam, pengasuh pondok pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi Abi Muhammad Amin SPDI Al-Hafidz, insyaallah tahun depan menjadi MPD. Amin. Al-Mukarramah wal Mu'adzamah Umuna Umi Nur Mukarramah, kita doakan bersama-sama semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat, memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dikabulkan hajat-hajatnya, dimurahkan rezekinya, dan kita semuanya semoga kita menjadi santri-santri yang bermanfaat di dunia dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Mu'adzam bisairil asatid wa asatidah bin ma'hadi daril ilmi, dan yang saya hormati semuanya daripada jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi, dan yang saya cintai dan saya banggakan santriwan santriwati Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang raja di atas raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah mencari tahu. Dialah Allah yang wujud selain Allah diwujudkan. Maka kita sebagai makhluknya Allah, kita semuanya tidak luput untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam Rasul akhir zaman, Nabi yang mana al-bashar la kal bashar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Manusia yang mana menjadikan negeri Arab yang mana dulunya itu negeri jahiliyah, tidak ada undang-undang syariat Islam, tidak ada peraturan-peraturan syariat Islam. Di saat itu di zaman Arab terjadilah banyak pembunuhan, bahkan sampai anak-anak perempuan itu menjadikan sebuah ketika lahir itu dibunuh. Sungguh sangat mudah. Dan diutusnya lah Rasul akhir zaman, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Di dalam kehidupan, di dalam sebuah kehidupan tidaklah luput kita semuanya
kita wajib dan kita harus mengikuti perintah, peraturan, taat, terutama taat kepada perintah Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika kita yang dinamakan taat dalam peraturan, tidaklah luput kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? What is the meaning takwa? Ma managu takwa? Imtisalu awamirillah. La arif. I do not kasino indro. Walakin takwa, tetapi takwa adalah ati Allah min amrillah, mentaati peraturan Allah atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang dinamakan takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khair wa ahsanu taqwila. Wahai orang-orang yang beriman, berarti kalau menunjukkan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas masih umum, ya ayyuhan nas masih umum, bisa orang mukmin, bisa orang kafir, bisa orang Quraisy, orang Papua, orang Kalimantan. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti orang ini adalah sudah masuk Islam, sudah dikatakan sudah bersyahadat, orang yang beriman. Ati Allah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin kalian. Pertama kita diwajibkan untuk bertaat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para pemimpin-pemimpin kita. Tetapi jikalau fa in tanazatum, maka apabila terjadi perselisihan, fa in tanazatum di antara kalian fi syai'in, di dalam sesuatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah suatu perkara itu ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan jika kalian semuanya beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu adalah suatu perintah kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau ada pemimpin yang zalim yang mengajak kita ke dalam menjerumuskan kemaksiatan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam sebuah kehidupan ada namanya peraturan. Peraturan itu harus ditaati. Apalagi di dalam sebuah kehidupan di pondok pesantren. Wa antum, kalian semuanya, sami'na wa ata'na min abi wal ummi wa asatidah. Kalian semuanya harus mendengarkan dan taat kepada abi dan umi dan para asatid dan asatidah yang ada di sini. Kenapa? Nah, jadi begini, ada sebuah kisah. Ini, didengarkan baik-baik. Ada sebuah kisah, ini cerita ada di kitab. Namanya itu Asy-Syaikh Ali bin Abdullah Al-Barosh. Siapa? Asy-Syaikh Ali bin Abdullah Al-Barosh berguru dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata, kalau kalian ingin bertawasul dengan saya, harus bertawasul dulu dengan Asy-Syaikh Ali bin Abdullah Al-Barosh. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kalian tidak bertawasul dulu sama murid saya, Syekh Ali bin Abdullah Al-Barosh, maka tidak sampai tawasulmu kepada saya.
Kok bisa terjadi seperti itu? Why? Onopo? Limada? Kenapa? Onten nopo? Dia nopo mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjutkan ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini. Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros ini dia itu taat sama gurunya, patuh terhadap peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh gurunya. Kok bisa terjadi dia menjadi seorang ulama besar, bukan cuma ulama yang kaleng-kaleng, bukan ulama bajing kaleng, bukan, ulama yang benar-benar ulama. Selama dia berguru dengan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros ini, beliau selalu berkhidmat kepada gurunya. Apa itu berkhidmat? Ada yang tahu berkhidmatnya apa? Melayani terhadap gurunya. Misalkan saya seperti contohkan, Reza boleh minta tolong, Reza, itu kamarnya tolong dibersihkan. Siap Ustaz, siap 45, langsung dilaksanakan. Zaki, Ustaz bila bisa minta tolong, sikile Ustaz kesel, peceti. Jadi Syekh Ali bin Abdullah Abdurrahman ini suatu ketika, karena dia saking taatnya kepada gurunya, saking patuhnya terhadap gurunya, saking taatnya terhadap peraturan-peraturan yang ada di pondoknya, beliau ini disuruh oleh gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas untuk mijiti ini. Al-Habib Umar merintahkan kepada Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros, Syekh, Ali, kamu pijitin saya lagi capek, kesel, habis macul, habis ngaret ya. Jadi ketika dipijitin, datanglah Nabi Khidir datang. Wah, santri-santri yang lain itu pada datengin Nabi Khidir, pada nolih. Terus gurunya nih Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini nanyakan sama Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros, Hei Ali, kenapa kamu kok enggak cium tangan sama Nabi Khidir? Wahai Tuan Guru, saya tidak ada urusan dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir datang itu ingin menemui guru, karena saya ini tuh masih ada kaitannya dengan guru, bukan dengan Nabi Khidir. Itu saking taatnya itu Syekh Ali bin Abdullah Al-Baros. Kemudian dari cerita kisah ini kita bisa menyimpulkan, seseorang murid, seorang santri, jikalau kalian ingin menjadi seorang yang sukses dalam menuntut ilmu, keberkahan sebuah ilmu bukan diukuran dari banyaknya ilmu, dari banyaknya kalian mencari ilmu sampai kalian hafal Quran, bisa tafsir, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Jarir, apalagi kitab-kitab fikih, mungkin kitab Fathul Mu'in, Fathul Qarib, kitab-kitab yang lain, hafal Nanduman Aqidatul Awam, kitab Alfiyah, Imriti, Zubat, Jawahirul Maknun, dan sebagainya. Tapi kalau kalian kalau tidak taat terhadap peraturan-peraturan yang ada di pondok, tidak punya adab, tidak punya ta'dim, tidak berkhidmat, tidak melayani kepada gurunya yang mengajarkan kalian, walau harfan, walaupun satu huruf, walau harfan wahidan, walaupun satu huruf, walaupun itu satu huruf itu huruf alif, ba, ta, maka la yanfa ilmukum, maka tidak bakal bermanfaat ilmu kalian, walaupun kalian itu alim, tidak akan manfaat. Jadi Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau itu mengkategorikan santri itu ada 4. Yang pertama, ada santri yang pinter,
yang cerdas, yang pandai, tapi santri ini mau berkhidmat kepada gurunya. Ini luar biasa. Yang kedua, ada santri yang dia pinter, pandai, cerdas, tapi dia tidak berkhidmat kepada gurunya. Yang ketiga, ada santri yang bodoh, goblok, tapi dia mau berkhidmat kepada gurunya. Yang keempat ini yang paling kurang ajar rasanya. Udah goblok, bodoh, tidak mau berkhidmat kepada gurunya. Nah, itulah menjadikan kita untuk selalu dan senantiasa taat terhadap peraturan-peraturan yang ada di pondok. Ada lagi sebuah kisah. Ini saya ceritakan nih, jangan ngobrol. Ini nyata. Di saat itu saya belajar dengan guru namanya Al Ustadz Fahmi. Beliau mengajarkan kitab Al-Iqlal. Beliau menceritakan ada salah satu ustadz. Dia seorang pengajar alim, baca kitab kuning, tahu kitab kuning? Yang tidak ada harokatnya itu, nggak ada harokat fathah, kasroh, dhamma, sukun. Ya. Dia membaca kitab bagaikan dia membaca surat kabar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, lillahi misalnya. Tetapi karena dia itu tidak sebab musabab, tidak ikut peraturan pondok, contohnya tidak ikut sholat jamaah, tidak ikut ngaji, sering melanggar, keluar pondok tanpa izin, sering beli gorengan tanpa izin sama ustadz-ustadznya. Jadi akhirnya ketika dia keluar di pondok menjadi alumni pondok pesantren, dia itu bukan menjadi orang kiai, bukan menjadi seorang ustadz, bukan menjadi orang yang bermanfaat, melainkan apa? Dia menjadi jual tukang gorengan. Padahal dia orang alim, pintar kitab, tapi sungguh sayang ilmunya tidak bermanfaat. La yanfa ilmuhu, tidak bermanfaat ilmunya. Lah, betapa pentingnya kita kesuksesan santri itu tidak diukur daripada banyaknya ilmu, tapi kesuksesan santri adalah diukur daripada betapa taatnya kalian terhadap peraturan pondok, betapa ta'zimnya kalian dengan guru-guru kalian, betapa berkhidmatnya kalian kepada guru-guru kalian, betapa melayaninya kalian terhadap guru-guru kalian. Itu akan menjadi sebuah keberkahan di dalam kehidupan kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kita semuanya selalu dan senantiasa untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di pondok. Jikalau nanti kalian disuruh tidur, disuruh sholat jamaah, disuruh mandi, disuruh mandi jangan main-main di atas, disuruh makan, jawab makan, disuruh ngaji, jawab ngaji, disuruh sekolah, disuruh istirahat, disuruh ngerapin sandal, disuruh ngambil baju, itu kalian akan menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kalian jika kalian nanti selalu dan senantiasa taat terhadap peraturan-peraturan yang ada di pondok. Baik, syukran katsiran ala ihtimamikum. Al-insanu mahal qata wal nisyan, bukan al-insanu mahal qata wal kemijan ya, tapi al-insanu mahal qata wal nisyan. Ihdina syiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.